mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, pada kesempatan kali ini gue akan memberikan cara tutorial ngebadut agar gacor parah. Karena pekerjaan ini sangat cocok bagi kalian yang suka caper di depan gebetan kalian meskipun tetap dicuekin. Ciah, ngebadut. Oke, tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Pada suatu hari ada manusia berbatang bernama Udin yang dicegat oleh teman sekelasnya karena akan ada pesta mabuk-mabukan sekaligus menggiveaway-kan nanas muda untuk para laki-laki begundal. Namun Udin yang menolak ikut takut terkena dosa. Asik. Ia pun langsung diulti oleh teman-temannya dengan sebuah roastingan kenyataan. Kalau gue lihat, lu itu kayak semut. Kerja tiap hari nggak pernah berhenti. Kayak enggak, tapi tetap aja miskin. Ya, mau gimana? Emang kenyataan, makanya nyala. Mendengar itu, Udin pun langsung lockout karena circle-nya begitu toksik seperti Player ML, di mana beroja pulang kuliah, Udin pun lanjut mengembangkan bisnis bonekanya berjualan di depan para bocil FF, mengajari mereka tutorial cara menghalu. Ampun Paduka, apa yang hamba lakukan untuk Paduka? Dan Raja menjawab. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu, akhir-akhir ini perutku sakit. Aku masuk angin. Si bocil bilek lebih seru main FF om. Merasa tutorial menghalu dari Udin tak menarik, para bocil FF pun memutuskan untuk pulang. Sehingga Udin pun langsung kena mental dan kembali ke tempat di mana ia mengambil boneka. Ya bisa dibilang distributor lah ya. Untuk menyetor hasil jualannya hari ini. Buset dah. Jualan boneka gacor banget, oi. Merah-merahnya tebel banget. Nah, melihat Udin begitu gacor, bosnya bernama Rara pun semakin menyemangatinya sekaligus memberikan tutorial durhaka kepada orang tua. Setelah mendengar Udin bekerja demi orang tuanya di kampung yang kerjanya bersantuy ria sambil mabar kodok Zuma. Ya, paling kalau ada lebihnya, saya kirim ke kampung, Pak. Ngapain kamu kirim ke kampung? Keenakan orang tua kamu. Ya, kira-kira begitulah tutorial durhakanya. Kala itu Udin yang tak terkena hasutan menjadi begundal. Di rumah Udin pun menerima sebuah telepon yang bilang kalau bapaknya akan segera wasted jika tak dioperasi. Hasil terpaksa Udin harus merelakan uang semesternya dipakai oleh bapaknya supaya Udin masih bisa merayakan hari bapak bulan depan. Gelap. Pagi harinya ketika Udin hendak berjualan, ia pun terbagongkan melihat para builder dagang boneka di sana meng-AFK-kan diri. Akibat katanya ruko tempat jualannya akan ditempati orang sehingga Udin terpaksa harus berjualan berpindah-pindah tempat sampai hari pun berganti skin. Jualan boneka malam-malam? Minimal di pasar malam lah, bukan di gang perumahan. Bapak, Ibu, bonekanya. Sayang anak. Mbak, buat anaknya. Banyak tuh lucu-lucu bonekanya. Saya belum punya anak, Mas. Udin bilek, ya udah bikin aja sama saya mbak. Nah karena para customernya jomblo-jomblo, tak berselang lama datanglah dua preman mental bebela ke sana untuk menagih uang keamanan padahal hidup tak aman jika ada mereka. Malah bicara fakta. Tapi beruntung karena seekor katak memanggil hujan, mental preman ini pun seketika ciut lalu kabur dari sana meninggalkan Udin dengan bonekanya yang kehujanan serta berserakan. Intinya, lu mau bikin adegan dramatis, kasih efek hujan aja udah cukup. Hari itu juga saat Udin menyetor boneka, ia pun menerima beribu makian dari bosnya akibat sudah mengotori boneka-bonekanya. Sehingga Udin harus menggantinya dengan membeli boneka-boneka yang udah terkena air hujan. Padahal tinggal dicuci dikeringin aja udah beres loh. Malah disuruh nombok. Ketika hari sudah pagi, kini Udin pun kembali berjualan meski harus terkena roastingan oleh customernya yang akhlaknya not fun. Ih, kok boneka dekil dijual sih? Ayo Bu, dipilih-pilih Bu. Gak mau milih ah, lagian juga gak mau beli saya. Kalau nggak mau beli ngapain nyamperin? Oi, ini mama kalau jadi NPC GTA udah gue basoka. Setelah terkena roastingan, kini giliran saya Satpol yang langsung mengkomeng acak-adulkan para pejuang rupiah di sana, termasuk Udin yang kabur meninggalkan barang-barang dagangannya. Wih, sedap banget itu, lumayan dapat boneka sekarung.
Malam harinya Udin yang udah dipecat, ia pun didatangi oleh seorang minion untuk menawarinya job dengan cara bisik-bisik. Bahkan kameramen pun tak tahu kerjaannya apa, mungkin jadi mafia. Enggak, canda. Tapi yang pasti si Udin menolak karena baginya job tersebut sangat membabikan. Nyari duit yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wih, kira-kira apaan tuh jobnya ya? Jangan bilang nge-cheat suara ya. Nah, besoknya Udin yang udah tak punya uang, ia pun dipanggil oleh pegawai kampus karena sudah telat bayar kuliah. Alhasil dengan terpaksa Udin harus mengambil cuti hamil 3 bulanan daripada tamat lebih awal. Apalagi ketika keluar kampus, Udin pun menerima sebuah berita buruk lagi kalau ia sudah tak akan bisa merayakan hari bapak sedunia akibat bapaknya sudah terwastetkan secara mendadak. Uang operasi habis, nyawa bapaknya malah ikutan habis. Hari itu juga saat baru pulang dari kampung, Udin pun sudah ditunggu oleh entitas terkuat di muka bumi karena telat bayar kosan. Apalagi mantan bosnya juga ngespon di sana untuk menagih hutang boneka yang belum dibayar. Aduh, gue jadi Udin resign aja dah dapat peran gini. Kagak dikasih buff sama sekali, oi. Kalau kamu emang gak punya uang dan gak bisa bayar, malam ini juga kamu kosongin rumah saya. Maksudnya nyuri isi rumah ibu gitu? Oke, dengan senang hati. Macam tak betul je. Namun si Udin yang tak mengerti maksud dari mama kontrakan ini, ia pun paginya langsung lock out dari kosan mencoba mencari loker yang ada mesnya. Hingga ia pun melihat ada sesosok joker yang lupa download data dengan titik yang berbeda sedang terkena kutukan di kepalanya. Alhasil Udin pun langsung bergegas menolongnya karena tak ada satupun orang yang mau membantu badut ini. Kala itu si badut pun diantarkan pulang yang ternyata ia memiliki sebuah panti asuhan tempat menampung para bocil FF yang kebanyakan nendang pintu minta HP gaming makanya ditransferkan ke panti. Dimana dengan kebaikan hati Udin kini ia pun diundang join ke dalam panti milik emak ini, ia panggil aja Bu Lida untuk sekedar menginap semalaman jika memang tak memiliki tujuan hidup. Ya, itulah tujuan didirikannya panti asuhan ini, untuk menampung anak-anak yang memang gak punya tujuan. Dengar tuh guys, bagi kalian yang gak punya tujuan hidup, boleh nih join ke sini. Di hari itu juga Udin yang udah join sebagai builder kuli dengan slogannya bersama Udin membangun negeri. Tapi baru aja ia bekerja beberapa menit saat berjalan kaki Udin pun malah tercelempung ke dalam inti bumi. Sampai ia pun langsung dipecat karena dianggap tak becus dalam bekerja. Maaf, Pak. Saya nggak sengaja, Pak. Maaf, sekarang juga kamu saya pecat. Ya ilah, baru kerja beberapa menit, masa iya alasannya dipecat cuman karena jatuh ke lubang? Setelah dipecat, Udin yang kini kembali nganggur, ia pun harus pulang dengan keadaan kaki seperti sengkuni. Apalagi baru aja pulang, udah melihat Bu Lida seperti ingin terdelete dari dunia. Tapi untung dengan sisa uang di kantong Udin, kini Bu Lida bisa bangkit dari sleepwalkernya setelah diberikan obat sehingga para anak-anak panti tak kembali lagi menjadi anak yatim. Nah, di sana seorang bocil FF pun memberikan solusi agar Udin tak nganggur, apalagi mengingat pengalaman Udin selalu ditolak ketika menembak wanita. Aku punya ide. Gimana kalau Kak Aidin gantiin ibu jadi badut? Oh, ini Udin sih udah pengalaman. Sering ngebadut soalnya demi diperhatiin. Hasil Udin yang mendengar itu, ia pun langsung mencoba mengcosplay jadi badut beneran, merubah penampilannya serta mempelajari gerak-gerik membadut meski dalam percintaan Udin sangat jago ngebadut. Cuaks. Bahkan baru aja sehari mengtutorialkan dirinya ngebadut di depan cermin, kini Udin langsung terjun ke lapangan menjadi sosok joker yang belum download data tapi memiliki kemampuan yang sangat profesional. Aman nggak, teman-teman? Aman nggak? Ternyata skill Udin masih ampas. Tapi ketika Udin menyalakan lagu Pan, aku nyaleknya kapan dan berjoget seperti TikToker, para minion yang sedang mesum di taman pun seketika tobat lalu berbagi sedikit cuannya untuk Udin. Nih buat para TikToker kalau sepi job boleh nih dicoba daripada tebar aurat sana sini kan. Selesai ngebadut, Udin yang udah lumayan dapet cuan, ia pun dilihat lagi oleh teman semabar ML-nya waktu di rank master, dimana seketika mereka langsung memberikan tutur ke Udin yang dulu sempat ogah bekerja minta-minta, namun sekarang omongan itu malahan berbalik ke si Udin. Din, emang lu gak malu Din jadi badut? Padahal dulu lo sendiri yang bilang kalau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekarang lo sendiri yang tangannya di bawah terus.
Deril mulutmu harimaumu, makanya dikitin bacot biar nggak kena karma, Din. Mendengar tutur teman mabarnya, seketika Udin langsung pulang karena mentalnya udah kena mental seperti ingin kembali ke rahim ibu mental. Tapi dengan kedatangan Bu Lida, ia pun menyemangati Udin bekerja lebih keras lagi agar Sima ini bisa sedikit healing ya minimal kepik untuk kulineran. Bahkan si Udin direkomendasikan menambahkan jobnya dengan memberikan sebuah boneka-boneka untuk dijual agar pendapatannya semakin gacor parah. Ah, banyak sekali Bu bonekanya. Ini hasil karya ibu dan adik-adik kamu. Hasil karya nggak tuh? Bisa-bisanya bikin boneka uang dari mana, oi? Padahal nganggur. Bu, habis sekali. Ini kita buat dari sisa-sisa barang bekas. Mana ada bentukan kayak gini pakai sisa-sisa barang bekas. Pengepul boneka ketar-ketir melihat ini. Setelah diberikan modal usaha jualan boneka, kini Sudin pun langsung resign jadi badut dan memilih berjualan boneka hingga hari berganti skin. Tapi saat pulang-pulang, ia kembali diingatkan tutorial ngebadut oleh si yatim ini sehingga Udin kepikiran untuk mengkombinasikan dua usaha menjadi satu. Makasih ya, akhirnya kakak punya ide. Ide buat nge-kick klien dari muka bumi, Sat. Keesokan harinya pengkombinasian ide usaha itu pun langsung diterapkan oleh Udin, di mana ia mencoba membadutkan sambil berjualan boneka. Tarian pelancar rezeki cuy. Alhasil para pelanggan pun langsung berdatangan hingga Udin gacor parah akibat memakai trik marketing ini. Adik-adik, Kak Badut hari ini nggak nerima sawer ya. Kalau adik-adik mau, adik-adik bisa beli boneka yang kakak jual ini. Pinter, lebih berduitan harga boneka, oi, ketimbang saweran 2000-an. Jenius sekali Udin ya. Selesai membadutkan dan hasilnya lumayan mantap, kini Udin pun datang dengan membawa banyak rejeki termasuk oleh-oleh bahkan seperti kalian yang baru aja menerima gaji. Udin pun sempat ingin mengajak para bocil FF ini healing kulineran di luar tapi beruntung langsung terkena ulti sampai si Udin pun bisa sadar kembali. Jadi Aidin pengen ngajak anak-anak makan di luar. Sebaiknya kita jangan boros dulu. Lebih baik uangnya diberi. Cerminan kalian banget ya pas lagi tanggal 1 ya kan? Seketika lupa keadaan ekonomi, shopping terus. Di sisi lain mantan bos Udin pun merasa tersaingi ketika mendengar tutur dari salah satu buildernya kalau Udin telah menciptakan boneka yang jauh lebih mantap jiwa dipadukan dengan teknik marketing jago ngebadutnya. Apalagi sebenarnya buildernya ini sempat menawari bosnya untuk kerja sama dengan Udin tapi karena gengsi. Ya kalian tahu sendirilah orang kaya kalau lagi ego plus gak bisa dikasih tahu ya gini. Iya bener mbak, mendingan mbak ketemu Aidin deh. Udah, kalian ya ngasih saran tuh pada ngaco semua. Dikasih masukan malah minta dimasukin. Kembali ke rumah Panti, kala itu mereka mulai membuat desain boneka yang mantap jiwa untuk dijual oleh Udin. Terlebih lagi Bu Lida yang menerima telepon dari Udin kalau bonekanya ambear ludes dicekot oleh para bocil berbatang tapi berhati Barbie, ia pun semakin semangat untuk membuat boneka. Barang bekasnya mana? Katanya bikin pakai barang bekas. Ya kali dapat dakron hasil mulung. Di tempat jualan Udin, ia pun kedatangan seorang begundal gandul yaitu mantan bosnya sendiri, ya panggil aja Rara, di mana kedatangannya untuk menumpang nitip boneka. Tadi katanya nggak mau. Tapi karena ditolak, Rara pun auto ngebacot sehingga Udin terpaksa memberikan segelintir cuannya agar ia mau pergi secara damai. Gampang bet ngusir begundal di film ini ya, cuman bermodalkan uang. Ketika malam tiba, si mak yang menyuruh mereka berhenti kerja untuk menyantap masakan roti jalamak 5 biadab tapi dalam bentuk bahasa Indonesia. Ibu masak oseng kangkung, tahu sama tempe. Disuruh makan malah ngeluarin kayoken. Bahkan di tengah percakapan sambil mencaplok makanan, Bu Lida pun menyuruh Udin untuk melanjutkan kuliahnya demi bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Lalu dari luar terdengarlah ketokan pintu dari teman mabar ML Udin yang sering merostingnya, di mana kedatangannya untuk numpang nginep setelah dikit dari kakak akibat jual sawah untuk daftar Halo Kids tapi tetap tak diterima. Acuak, kasihan bet nasib lu.
Namun sayangnya baru aja 1 malam si begundal ini nginep, saat pagi harinya Udin udah terpanikan kehilangan seluruh cuan-cuannya karena telah dibawa kabur oleh teman mabarnya sehingga mengharuskan Udin untuk mengambil cuti hamil lagi. Berarti Aidin batal lagi kuliah semester depan, Bu. Udahlah Din, udah ditakdirkan buat jadi lulusan STM doang lu. Di sisi lain Rara yang kembali kesal mengingat Udin tak mau menjual boneka-bonekanya, ia pun kepikiran sebuah ide kebegundalan karena saat malam harinya, ia pun langsung membakar panti asuhan dengan ulti Valir sementara para kids-kids ini hanya bisa AFK menunggu para minion yang otaknya nge-lag juga. Bawa ember kosong, lu nyiram api apa nyiram kentut oi? Nah, Bulida yang berhasil dibawa ke RS, ia pun memberikan sebuah pesan immortal sebelum kembali ke kursi penonton, di mana ia menyuruh para bocil-bocil ini menghapus histori Google Chrome-nya supaya tak dilihat oleh Udin, hingga selesai memberi tutur akhirnya nyawa Bulida bisa terkelepek-kelepekan pergi ke dunia lain. Setelah kepergian ketua skuad panti, kini para bocil FF pun terlihat begitu sedih hampir ingin menyusul Bulida terkecuali dia. Kelihatanmu senyumnya ya kids, udahlah lepasin aja senyumannya. Di sana Udin pun melanjutkan perjuangan Bulida membesarkan para bocil ini dengan tinggal di rumah kontrakan hasil kerja keras Udin. Bahkan kini sampai bekerja pun para bocil FF ini ikutan menemani Udin melihatnya ngebadut, berharap bisa melebihi kebadutan Udin dalam berdagang. Nah, kalian tahu nggak hewan apa aja yang masuk di kapal Nabi Nuh? Monyet. Monyet. Hari itu juga kegacoran Udin pun tak tanggung-tanggung karena para pelanggan satu-satu membeli boneka untuk anaknya. Tapi beroja gacor parah datanglah mama pemilik kios untuk meminta sewa bulanan. Sehingga hasil kegacoran Udin hari itu juga harus diserahkan ke seluruhnya untuk emak ini. Ini Bu. Saya hitung dulu ya. Alhamdulillah. Buset dah, hasil jual boneka merah-merah semua oi. Bikinnya pakai barang bekas, jualnya melebihi harga mantan kalian yang udah berbekas, cuaks. Akibat udah tak ada cuan, kini Udin terpaksa harus berpuasa karena makanannya hanya cukup untuk para bocil FF. Biar buat mereka aja. Kak, cepetan dong. Ini bocil dipelihara kagak ada attitude-nya. Udah untung dikasih makan. Hingga karena saking miskinnya mereka sekarang, Udin pun mengupgrade lagi jiwa pembisnisnya menjadi pembanting tulang yang lebih handal lagi dengan mendatangi usaha milik Rara untuk open war. Enggak dong. Untuk melakukan kerjasama meminta bonekanya agar mau dititipkan ke kiosnya. Aduh, dulu ditolak sekarang malah dikejar. Ini sebenarnya peran Udin jadi begundal apa orang baik sih? Kala itu Udin pun langsung ditolak mentah-mentah demi memuaskan hasrat balas dendamnya karena dulu pernah ditolak. Dan beroja sakit hati akibat ditolak, saat pulang Udin pun nambah sakit hati lagi melihat kiosnya sudah diayam maling oleh seorang begundal yang bahkan Udin pun tak bisa mencegatnya. Maling ngapain ngemaling boneka? Kayak gak ada kategori lain aja yang bisa dimaling. Nah, Udin yang terkena serempet mobil Avanza SP Intel beruntung si penabrak mau mengantarnya ke rumah sakit, tapi sayangnya saat dibawa ke rumah sakit, kaki Udin pun harus terkena nerf. Dok, kenapa kaki saya nggak bisa digerakin sama sekali, dok? Mas tolong yang sabar ya. Bapaknya lah sabar, orang ditanya malah disuruh sabar. Dimana kata dokter Udin terkena lumpuh permanen karena udah meet and greet dengan aspal untuk waktu yang cukup lama. Di sana Udin pun sempat kena mental karena takut tak bisa bayar. Namun beruntung si penabrak telah melunasi segala administrasi rumah sakit meskipun harus menjual akun montonnya terlebih dahulu. Apalagi tak berselang lama datanglah seorang emak-emak yang akan mengadopsi para bocil panti dengan syarat jikalau Udin udah sukses, Udin harus mengambil para bocil ini kembali di rumahnya. Insya Allah kami akan merawat mereka dengan baik. Kelak Aidin bisa menjemput mereka lagi jika Aidin sudah mampu menafkahi mereka kembali. Pas Udin sekarat kagak bisa jalan ditinggal, terus pas sudah sukses malah minta dijemput lagi. Kagak tahu diri cuy. Mendengar itu Udin pun langsung menyuruh adiknya agar mau dirawat karena kondisi Udin tak memadai untuk mencari nafkah.
Hingga akhirnya mereka pun mau-mau aja diadopsi, lumayan gak makan nasi telur tiap hari. Sementara Udin terpaksa menjalani kerjaannya sendirian meskipun dengan cara berdengkleng. Ya, Mas, silakan dipilih-pilih bonekanya, Mas. Gak ada yang bagus bonekanya. Ayolah, minimal jangan diulti langsung. Tapi beroja terkena ulti, datanglah bapak-bapak yang menabrak Udin, di mana ia memberikan modal untuk usaha Udin secara cuma-cuma tanpa embel-embel bansos, sehingga dari modal tersebut kini Udin pun bisa menciptakan boneka-boneka agar kiosnya semakin ramai. Nah, selesai menciptakan boneka-boneka yang mantap jiwa, kini akhirnya kios Udin semakin ramai, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Masa iya? Tiba-tiba semua orang pengen beli boneka? Udah kayak Valentine aja. Bahkan setelah beberapa tahun bergelut di bidang boneka, kini Udin pun mendatangi tempat para bocil FF ditampung dan tentunya dengan skin orang sukses, memakai mobil sport dan juga kemeja ala-ala orang penting. Gimana, sekarang kan kakak udah nempati janji kakak kan? Amel juga sayang banget sama kakak. Sigit juga sayang. Sayang sama kakak. Elah, dulu masih miskin mau-mau aja ditinggal, sekarang udah sukses semua bilang sayang. Kebiasaan human. Lalu film ini pun ditutup dengan kembalinya para bocil FF ke tangan orang yang tepat, yaitu Udin mengajaknya healing di sekitaran kota Nganjuk City. Tamat? Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah malu untuk melakukan perubahan dalam hidup kalian, ya contohnya membuka bisnis meskipun kecil-kecilan, dan walaupun di mata orang lain dianggap memalukan, karena yakinlah, di zaman yang serba sulit ini, jika kalian mementingkan gengsi, kalian akan tetap ngestak di kehidupan yang seperti sekarang. Asik. Oke, saya Wisnu. Stay wak-wak guys.